Oke, Bapak-Bapak, kita mulai perkuliahan hari ini. Eh, saya izin share dulu. Eh, sudah terlihat ya? Oke. Eh, baik, Bapak-Bapak semua. Eh, saya mulai untuk perkuliahan kita hari ini. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang dasar-dasar jaringan, bagaimana konsep routing, kemudian bagaimana konsep switching, dan bagaimana kita sudah belajar juga peng-IP-an. Di dua pertemuan terakhir ini, saya akan sedikit mencoba untuk memperkenalkan atau tentang konsep jaringan, keamanan jaringan, ya, keamanan jaringan. Namun sebelum kita mulai lebih dalam mengenai keamanan itu sendiri, ini saya akan paparkan terlebih dahulu tentang konsep dari keamanan itu sendiri, ya. Jadi ini saya ambil modulnya dari modul CyberOps, ya, dari Cisco. Nanti ada beberapa topik yang akan kita bahas, ya, terkait defense, ya, strategi. Tentunya ini eh, lebih ke implementasinya di jaringannya, ya. Kemudian terkait policy juga, regulation dan standar. Yang perlu dipahami ya dalam keamanan itu, terutama di bidang cyber security, ya. Kita memang harus menyiapkan beberapa teknik, ya, dalam mencegah penyerangan itu sendiri. Namun tentunya kita harus bisa mengidentifikasi terlebih dahulu, ya, karena pada intinya pada cyber security itu ada tiga hal yang harus diidentifikasi. Yang pertama adalah aset, ya. Aset itu yang berhubungan dengan eh, perangkat atau infrastruktur, ya, dan juga data, ya, yang tentunya yang berhubungan dengan nilai suatu organisasi. Kemudian yang selanjutnya adalah vulnerabilities, ya. Ini adalah kelemahan dalam sistem, ya, yang memang nantinya dapat dieksploitasi, ya, eksploitasi sistem tersebut. Jadi ini merupakan kelemahan dalam sebuah sistem, vulnerabilities. Kemudian yang terakhir adalah threat. Ini eh, ancaman yang akan terjadi, ya, eh, di dalam aset itu sendiri, ya. Jadi tiga hal ini yang memang harus dipahami terlebih dahulu. Jadi kalau tiga ini sudah dimengerti, contohnya adalah kalau nanti kita berhubungannya mungkin eh, tentang aset, ya, bagaimana mengamankan router, bagaimana mengamankan komputer-komputer dalam sebuah jaringan, termasuk server, ya, dan juga data-data di dalamnya. Kemudian ada identity asset. Jadi dalam identity asset ini tentunya kita harus mengumpulkan informasi, ya, berhubungan dengan aset-aset itu tersendiri, ya. Ini memang tidak teknis, tapi ini adalah dasar, ya, ketika kita ingin mengamankan aset kita, tentunya ini yang harus dilakukan. Kemudian tentunya kita harus bisa menginventory, ya, aset dan tingkat proteksi, ya, yang dibutuhkan ketika ada potensi penyerangan. Kemudian aset manajemen nih itu sendiri, ya, dalam hal ini adalah inventory semua aset, ya, dan kemudian kita bisa mengembangkan dan mengimplementasikan polisi atau kebijakan dan prosedur dalam memproteksi aset-aset tadi, gitu. Kemudian eh, organisasi atau perusahaan itu juga perlu mengidentifikasi informasi kritikal, ya, critical information
yang disimpan dan bagaimana akses itu bisa didapat. Ya, tentunya ini yang berhubungan dengan hak akses, contohnya seperti itu ya, hak akses di setiap level, kemudian hak akses terhadap data pun ini harus diidentifikasi terlebih dahulu. Nah, kemudian aset dapat berintegrasi dengan different aktor, dengan aktor yang berbeda, yang mempunyai skill yang berbeda, dan skill dan motivasi yang berbeda juga. Nah, tentunya aset mana yang akan diserang, tentunya ini yang akan menjadi motivasi untuk yang akan menyerang ya, aktor yang akan menyerang terhadap keamanan jaringan kita. Kemudian yang selanjutnya, identify vulnerabilities ini yang berhubungan tadi dengan bagaimana mengidentifikasi eh, kelemahan dalam sebuah sistem. Jadi biasanya ketika awal masuk penyerang, attacker ini dalam cyber security ini biasanya dimulai dari vulnerability ini. Jadi mereka selain ke aset tadi ya, kalau aset itu yang berhubungan dengan perangkatnya, kalau ini berhubungan dengan sistemnya, kalau vulnerabilities. Ya, di mana kalau ada kelemahan, kemudian kita lalai eh, dalam apa namanya memperbaiki kelemahan tersebut, terkadang ini menjadi suatu potensi yang membahayakan gitu ya. Karena si ketika penyerang mengeksploitasi sistem kita, kemudian ketika ada hal atau ada vulnerabilities dalam sistem kita, ini yang menjadi awal masuk mereka menyerang ke eh, dalam jaringan atau sistem kita. Eh, Kemudian untuk identifikasi keancaman ya, ini contohnya dalam sebuah e-banking ini. Tentunya kita bisa melihat beberapa faktor. Yang pertama adalah internal system compromise, di mana ini penyerang nanti menggunakan expose e-banking server untuk membreak internal banking sistemnya itu sendiri. Ya, ini contoh studi kasusnya ya. Kemudian kalau dilihat dari yang kedua adalah stolen customer data. Jadi si attacker ini mencuri personal dan finansial data ya, untuk terbang dari customer database. Yang ketiga ini attacker merubah kode ya dalam banking application dan membuat transaksinya by impersonating sebuah legitimate user. Ya, artinya kadang-kadang si user ya menambahkan beberapa kode ya dalam aplikasi itu sehingga ada hal-hal yang memang dirubah gitu semacam transaksi-transaksi perbankannya seperti itu. Mereka biasanya melakukan penyerangan atau mencari kelemahan itu dengan cara seperti itu ya. Kemudian yang lainnya juga dari men- apa namanya dari memanfaatkan dari sistem data input error ya. Jadi ketika ada data input error, kalau misalkan dalam sistemnya itu atau dalam codingannya memang memperlihatkan kode-kode tertentu, contohnya sebuah link database-nya atau link datanya itu akan berbahaya juga. Kemudian data center decryption ini adalah eh, salah satu mengidentifikasi vulnerabilities ya. Data center decryption. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga tadi adalah mengidentifikasi ancamannya. Ya, kalau tadi yang berhubungan dengan aset, kemudian vulnerabilities yang sekarang berhubungan dengan threat-nya. Ya, jadi memang ini yang harus dipersiapkan ya untuk menahan atau untuk mendefense ancaman-ancaman yang akan terjadi. Salah satu pendekatannya itu menggunakan multiple layer security ya. Jadi menggunakan beberapa lapis pertahanan keamanan ya.
baik itu di titik jaringannya atau nanti di titik antar jaringannya atau di dalam jaringan itu sendiri. Kemudian hmm, contohnya ini nanti akan kita praktekkan ya di akhir membuat penggunaan firewall gitu ya. Di sini kan nanti firewall nanti kita bisa membuat sebuah access list ya, di mana access itu berisi tentang siapa yang dapat masuk ke jaringan internal gitu ya, atau jaringan internal atau ke jaringan luar. Itu nanti kita akan buat di firewall gitu dengan menggunakan membuat access list ya. Kemudian ya termasuk penggunaan IPS ya, Intrusion Prevention System, di mana kita membuat sebuah perangkat jaringan untuk membuat sistem baru ya di dalam jaringan untuk mengidentifikasi adanya serangan dengan menggunakan IPS. Ada juga Advanced Malware Protection gitu. Dan Email Content Security System, Identity Service, Network Access Control, dan yang lainnya. Kemudian, nah ini beberapa pendekatan ya dalam identify threat, mengidentifikasi ancaman. Yang pertama adalah dengan diterapkan di routernya ya, di router penghubungnya ya. Jadi di sini kita bisa mengset atau kita bisa menyeting beberapa rule. Rule itu semacam ya tadi misalkan access list ya, kayak tadi access list atau security group gitu ya. Jadi siapa aja yang bisa mengakses, siapa aja yang kita tolak, siapa yang kita terima gitu ya. Untuk menerima dan menolak traffic ya. Kemudian yang kedua dari segi firewall ya. Ini merupakan perangkat ya yang memang dikhususkan untuk mencek poin ya, atau memfilter ya, memfilter tadi traffic yang masuk ya. Kemudian juga kita bisa menolak gitu ya koneksi yang memang tidak terpercaya pada jaringan kita. Kemudian yang terakhir internal router, ini adalah eh, cara lain ya untuk eh, mendefense ancaman ya. Kemudian kita bisa juga membuat filter dengan yang seperti yang di edge router itu ya. Cuman ini jadi berlapis gitu ya. Jadi berlapis keamanannya. Jadi kita bisa membuat rule di sisi router satu atau edge routernya. Kemudian kita juga bisa lapiskan dilapis lagi di router dua ya. Menggunakan rule rule yang lain. Kemudian di sisi tengah kita bisa menggunakan firewall. Nah ini kalau pernah dengar security union, ya. Jadi ini eh, apa analogi umum yang digunakan dalam eh, defense in depth atau dalam dunia security. Ada security union namanya. Jadi security union adalah analogi umum ya yang digunakan untuk menggambarkan defense in depth approach atau disebut security union gitu. Di mana kalau kita lihat di dalam gambar ini ada seorang threat actor gitu yang mempunyai eh, eh, tugas untuk network defense lah ya. Di mana di dalamnya itu ada berapa layer ya, ada berapa lapis kan kalau union atau bawang itu ada berapa lapis. Di mana setiap lapis itu ketika lapis yang paling dalam itu adalah aset, maka lapisan sebelum aset kita harus persiapkan dengan lapisan-lapisan. Yang salah satunya dengan hardware side devices atau dengan perangkat-perangkat atau dengan menerapkan EEE, EEE gitu, authentication, authorization dan accounting. Kemudian kita bisa juga menerapkan content filtering dan IPS tadi, intrusion prevention system, sistem yang memang kita buat untuk uh, mencegah adanya serangan dan yang paling
luar yaitu firewall ya seperti ini. Jadi ini analogi namanya analogi bawang ya. Security Union disebutnya Security Union. Jadi menggambarkan bahwa ini adalah defense in depth gitu ya. Jadi pertahanan dalam implementasi cyber security-nya ya. Nah, ada lagi analogi yang kedua namanya security articles ya. Jadi kalau tadi bawang ya, kalau kita lihat di sini analoginya pun sama, cuman eh, jadi evolusi borderless ya, jaringan yang mempunyai perubahan analogi yang disebut dengan security article, mempunyai beberapa benefit ya dalam threat actor ya. Kalau kita lihat eh, kalau ini tidak berlapis ya, ada lapisan, tapi memang lapisan ini jadi terpisah gitu ya. Contoh misalkan kalau di dalam itu ada database, password, client side, type application, dan buffer overload. Nah, tentunya ini yang lebih ke aplikasinya ya, bagian-bagian luarnya gitu. Ya, jadi bagian luarnya lebih ke aplikasi lah. Kalau tadi security union ada aplikasinya juga dan ada dari segi pengamanan hmm, perangkat gitu ya atau aset tadi. Nah, kemudian masuk ke yang kedua terkait dengan security policy, regulation dan standar. Ini tentunya kita harus memahami ya bahwa setiap eh, kebijakan-kebijakan yang dibuat yang dikembangkan oleh sebuah organisasi atau pemerintahan atau perusahaan tentunya harus mempertimbangkan aspek-aspek keamanan ya, aspek-aspek keamanan. Dan ini kalau tidak kita ingatkan sebagai tenaga IT, eh, ini juga menjadi bahaya ya. Kadang-kadang tidak semua organisasi yang memang concern di bidang security ini ya. Kadang-kadang yang penting proses bisnis dalam organisasi itu berjalan dengan baik. Tapi kadang-kadang security ini yang memang dilupakan gitu ya. Tentunya Bapak-bapak semua juga mungkin sudah paham di lapangan ya. Artinya kita sebagai IT yang memang harus bisa memberikan masukan kepada petinggi-petinggi gitu ya terkait dengan kebijakan yang berhubungan dengan keamanan. Nah tentunya eh, bisnis policy ini ya tentunya dengan hubungannya dengan company policy-nya, employee policy dan security policy. Nah kalau company policy ini berhubungan dengan eh, tanggung jawab antar kerja ya kerja kemudian bagaimana memprotek setiap haknya ya, protek hak dan kewajibannya lah seperti itu. Nah ini tidak perlu saya jelaskan lebih lanjut. Nah ini yang bagian security-nya nih. Jadi kalau di bagian security-nya itu kita harus memang menyiapkan kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan tujuan dari company itu sendiri yang memang di dalamnya itu ada juga tentang rule atau behavior ya, tentang aturan-aturan tentang behavior user dan administrator. Ya contoh yang kecil lah, contoh misalkan kadang-kala kan user-user yang memang end user ya, kita sebut end user yang memang kesehariannya dia misalkan menggunakan komputer perusahaan, kadang-kala kan eh, mereka tidak eh, aware tentang keamanannya ya, keamanan keamanan baik itu password pada komputer itu sendiri gitu kan, kadang-kala tidak di password malahan ya karena nggak mau ribet seperti itu. Hal-hal itu memang harus diatur dalam security policy dan ya ini yang berhubungan dengan security policy tentunya harus eh, meyakinkan bahwa peralatan-peralatan yang ada di perusahaan itu tentunya mempunyai keamanan ya, keamanan yang memang
harus diperhitungkan ya. Ya contohnya penggunaan password tadi ya. Kadangkala yang nggak mau ribet ya malahan ganti password atau dikasih password ya kita mempunyai polisinya harus dikasih password setiap komputer. Tapi kadangkala ada yang memang diletakkan di monitornya supaya nggak lupa passwordnya. Ada hal yang seperti itu. Dan tentunya ketika bagian security policy ini eh, ada hal-hal yang memang harus ditimbangkan ya terkait dengan informasi user, staff, manajer pada organisasi untuk memprotek teknologi dan informasi atau aset-aset tadi. Kemudian salah satunya contohnya apa? Mendemonstrasikan organisasi untuk berkomitmen terhadap security, kemudian men-set rule yang berhubungan dengan behavior user, kemudian eh, konsisten terhadap sistem operasi yang digunakan ya, software dan hardware gitu kan. Dan juga proses maintenance. Ya ini software hardware ini kan kadang juga contohlah penggunaan antivirus gitu kan, antivirus atau kadangkala nah ini hati-hati juga ketika menginstal apa namanya misal aplikasi yang memang tidak dibutuhkan atau hasil download atau bajakan ya itu kadang-kadang di dalamnya kayak Trojan gitu ya malicious code gitu jadi Trojan itu kan ya dia ya dia membahayakan ya eh jadi kadang-kadang kita mendownload sebuah aplikasi ya ketika diinstal ya kelihatannya biasa aja tapi kadang kalau dibacakan itu ada kode-kode tertentu yang memang malah bisa merusak atau eh, apa namanya mengambil data-data kita gitu ya Trojan gitu kayak worm gitu. Kemudian give security staff the backing management jadi kita harus juga backup gitu ya tentang keamanan keamanan sifatnya di kalangan staff ya karena tidak semua staff-staff itu kan mereka paham juga security. Ini salah satu security policy ya. Yang pertama tentang identifikasi dan notifikasi policy ya. Ini sifatnya yang berhubungan dengan akses pada resource ya. Resource baik itu resource di dalam sumber daya perusahaan tersebut ya. Ya, contohnya penggunaan identitas ya, autentikasi policy gitu ya. Contohnya ini apa, penggunaan tentang otorisasi orangnya gitu ya. Siapa yang bisa akses ke komputer A, siapa yang bisa akses ke komputer B. Nah, kemudian policy kedua bisa kita terapkan di password policy. Ya, ya artinya kita harus memberikan kebijakan bahwa misalkan penggunaan password itu ada minimumnya. Kalau sekarang kan kita bikin password dalam beberapa aplikasi online ya gitu kan minimal eh, menggunakan 8 apa namanya 8 karakter dengan perpaduan karakter ada huruf besar huruf kecil kemudian ada angka kemudian ada karakter ya seperti itu. Nah itu salah satu penerapan password policy. Kemudian yang selanjutnya acceptable use policy ini untuk mengidentifikasi aplikasi jaringan ya yang digunakan dan dapat diterima ya oleh organisasi tersebut. Kemudian remote access policy ini remote access tentunya sudah kebijakannya bukan di end user lagi ya. Ini biasanya orang IT-nya sendiri ya bagaimana kebijakan dalam remote access jaringan ya. Jadi remote access misalkan kita mau mengakses kantor cabang gitu dengan remote access ini atau dengan penerapan VPN tentunya itu harus juga diatur gitu. Kemudian network maintenance policy ini berhubungan dengan maintenance ya. Ya, salah satunya sistem operasi ya pada end user gitu kan. Hati-hati juga ya ketika misalkan proses ini hal-hal yang kadang-kadang lupakan updating kalau ada antivirus updating antivirus ya kemudian eh, patching operating system juga ya suka minta update itu pun hal yang kadang-kadang ya
kita tidak sadar ya bahwa itu penting ya. Kenapa ada proses updating? Karena kan itu untuk pembaruan ya kayak tadi ada operating system sejenis Windows pun ya mereka punya kelemahan gitu ya. Makanya kenapa mereka minta ada pembaharuan untuk menutupi kelemahan-kelemahan itu gitu. Itu untuk network maintenance policy. Kemudian incident handling procedure. Jadi ini yang berhubungan dengan insiden-insiden prosedur-prosedur ketika ada insiden terkait bagaimana cara menghandle dan lain sebagainya. Ya tentunya ini security policy itu kadang-kadang dianggap hal yang tidak perlu ya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa kita sebagai orang yang paham IT tentunya harus bisa memperhatikan security policy ini. Ya, yang tadi tentunya berhubungan dengan aset, vulnerabilities dan threat. Ini kemudian BOD ya, policy. BOD ini adalah bring your own device. Jadi untuk eh, memperbolehkan karyawan menggunakan own mobile, jadi apa namanya perangkat mereka sendiri ya untuk mengakses company system, software, network dan jaringan. Nah ini artinya kan terkadang gini ya, terkadang penyerangan atau virus ransomware dan lain sebagainya itu tidak hanya di aset perusahaan itu sendiri. Nah kadang-kadang kita tidak sadar misalkan penggunaan laptop kita di kantor gitu ya. Padahal laptop kita itu bermasalah atau eh, ada semacam eh, virus atau ada semacam Trojan ya dan lain sebagainya. Nah, tentunya ini harus dijadikan polisi juga ya. Harus dijadikan polisi atau kebijakan. Bagaimana perusahaan bisa memperbolehkan atau tidaknya gitu kan. Kemudian kalau diperbolehkan seperti apa. Nah, kemudian eh, salah satunya adalah BOD Security Plus itu dapat dikembangkan untuk mencapai yaitu specify the goal of the BIA program, identifikasi employees atau kerja yang dapat membawa device mereka, kemudian mendepikasi device yang dapat disupport gitu ya, kemudian mendepikasi level akses ya level akses karyawan ya yang dijamin untuk menggunakan personal devices dan lain sebagainya ya. Tentunya ini eh, kebijakan-kebijakan ini menjadi penting ya ketika kita menjaga sistem di perusahaan kita atau aset di perusahaan kita. Nah, salah satu best practice-nya yaitu adalah ketika kita menggunakan perangkat ya, perangkat kita eh, di tempat kerja kita, ya pertama password protect access, gunakan password yang unik ya, dan gunakan di setiap device dan akun, kemudian manual control wireless connectivity, turn off wireless and Bluetooth connectivity when not used. Artinya ketika kita tidak menggunakan wireless dan Bluetooth ya, itu hati-hati juga baiknya itu di turn off ya, best practice. Karena ketika kita on kan, ya kita kan nggak bisa aja kan mungkin laptop kita lagi di apa namanya, lagi di monitoring ya, atau lagi di trafficnya lagi dilihat, pantau oleh hacker gitu kan. Seperti itu. Keep update, jadi biasakan update, kemudian backup data. Nah ini enable find my device ya. Ini kalau di handphone-handphone kayak sekarang kan ada find my device, kalau kehilangan kita bisa eh, mau remote wipe fiturnya gitu ya. Kita bisa searching di mana posisinya. Kalau nggak di disablekan, nah ini agak nanti repot gitu. Ini berdasarkan lokator servisnya nih. Antivirus juga, antivirus juga ya. Siapkan, kemudian use mobile device management software, MDM. Jadi gunakan mobile device management software. Ini regulatorinya. Jadi eh, banyak sih sebetulnya regulasi tentang berhubungan dengan network security ini ya. Ya, salah satunya network security profesional yang familiar ya di bidang
hukum dan etik disebut dengan InfoSec, Information System Security. Ya, ini salah satu eh, regulasi atau standarisasi dalam penerapan network security ya, InfoSec. Kemudian banyak lagi organisasi ya yang memang mengembangkan dan mengimplementasikan security policy. Nah, kalau di Indonesia kan eh, apa sistem audit gitu ya, sistem audit dalam sekarang banyak InfoSec, kemudian ada lagi apa NIST gitu ya. Di Indonesia pun SKNI ya, standar nasional itu mempunyai di security sudah ada gitu. Di bagian security sudah ada sekarang untuk standarisasinya. Oke, jadi dalam modul ini kita membahas tentang dasar-dasarnya dulu ya, Pak. Tentang dasar-dasar defense ya, defense tentunya yang berhubungan dengan mengidentifikasi aset, vulnerabilities dan threat. Kemudian ya aset itu berhubungan dengan sesuatu yang bernilai ya di dalam organisasi, baik itu eh, server, kemudian infrastruktur yang lain, device router dan lain sebagainya, laptop juga gitu, dan juga data ya. Kalau vulnerabilities ini berhubungan dengan kelemahan sistem yang dapat dieksploitasi ya oleh eh, penyerang. Kemudian kalau threat ini adalah apa namanya potensial danger atau eh, yang memang berpotensi ya dalam membahayakan aset kita. Dan ketika itu aset vulnerability yang harus dilakukan oleh organisasi adalah menggunakan defense in deep approach gitu ya. Dekatan defense in deep untuk mengidentifikasi threat dan juga eh, mengamankan vulnerability asetnya. Kemudian organisasi juga harus men-set policy ya tadi harus bisa membuat sebuah kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan aktivitas yang diizinkan atau ditolak dalam sebuah jaringan internal itu. Kemudian policy ini standarisasi behavior atau kebiasaan atau sik- sikap dari bisnis dan juga dalam kebiasaan pekerja kita. Oke. Nah, kemudian nah ini akses kontrol akses ya. Ini sudah mulai ke teknis kalau tadi umum, ini sudah mulai ke teknis. Jadi di kontrol akses ini kita bisa di dalamnya nanti akan menjelaskan bagaimana protokol kontrol akses data jaringan ya, kemudian bagaimana nanti AA ini ya AAA digunakan untuk melakukan akses jaringan ya, authentication authorization. Nah, ini yang pasti udah pada tahu ya bahwa pada dasar konsep keamanan informasi ini ada namanya CIA ya, CIA Triad. Jadi ini komponen keamanan informasi. Ya, ini mungkin kalau sudah dapat mata kuliahnya di cybersecurity sedikit saja untuk mengingatkan ya. Ada confidentiality atau kerahasiaan, ya. Ada integrity dan juga availability. Dan confidentiality ini jadi harus benar-benar individu atau entitas dan juga proses yang berwenang yang dapat mengakses informasi yang disediakan gitu ya. Kalau integrity ini mengacu pada perlindungan data dan perubahan yang tidak sah, dan availability ini pengguna harus memiliki akses tanpa gangguan ke sumber daya dan data yang mereka butuhkan. Ya, jadi tiga hal ini yang memang harus jadi perhatian ya ketika kita mengamankan informasi. CIA, jadi CIA itu singkatan confidentiality, integrity, dan availability. Nah, ada dalam kontrol akses itu namanya Zero Trust Security ya. Zero Trust Security ini Zero Trust sebuah pendekatan komprehensif untuk mengamankan semua akses di seluruh jaringan aplikasi dan lingkungannya. Kemudian pendekatan ini membantu mengamankan akses dari pengguna, perangkat pengguna akhir,
API. API itu adalah application programming interface, kemudian ada IoT, layanan mikro, kontainer, dan lain. Nah, ini ngomong-ngomong IoT, Bapak-Bapak mungkin sudah tidak asing lagi ya. IoT itu perangkat yang memang segala sesuatunya kita bisa monitoring dan kita bisa kontrol ya. Ya, contohnya adalah sekarang kan ada perangkat-perangkat yang kayak eh, smartwatch gitu ya, di mana dengan smartwatch kita bisa monitoring dari mulai suhu tubuh, kemudian kita bisa monitoring detak jantung dan lain sebagainya ya. Kemudian ada kadar oksigen gitu kan yang smartwatch yang sekarang-sekarang udah apa namanya udah canggih-canggih ya. eh dan IoT ini ya yang memang sekarang lagi booming-boomingnya ya. Artinya segala sesuatu kita bisa monitoring, kita bisa kontrol juga. Dan tentunya ini yang harus jadi concern kita juga bahwa untuk tingkat keamanannya ini, keamanan IoT ini yang memang harus diperhatikan ya. Jadi apalagi perangkat-perangkat IoT sekarang kan mudah apa namanya mudah kita temukan gitu ya. Tetapi memang dari satu sisi kebutuhan data juga meningkat ya. Makanya IoT ini kan sistemnya kayak misalkan memonitoring suhu gitu kan. Itu kan untuk datanya itu diambil secara real time ya. Artinya secara terus-menerus gitu kan. Tanpa henti. Dan tentunya ketika data itu terus-menerus, eh, artinya storage atau kapasitas penyimpanan pun akan semakin besar. Ya, makanya sekarang layanan-layanan eh, kayak Google Drive itu kan, yang memang RAID-nya dikasih 15 giga, tapi suatu saat setelah 15 giga itu kan akan penuh gitu kan. Nah, layanan storage akan semakin besar gitu dengan adanya IoT ini. Dan juga tidak kalah penting yaitu dari segi keamanan. Yang ini yang memang sekarang masih rame nih untuk keamanan di IoT ya. Karena memang kadang-kadang perangkat-perangkat IoT ini yang kecil-kecil itu kayak microcontrollernya gitu ya. Itu kadang-kadang mereka jarang sekali melakukan updating, updating OS-nya atau updating sistemnya gitu, apalagi yang kayak Arduino kayak gitu ya. Itu memang dari segi keamanan masih lemah gitu ya. Dan ini yang harus kita sadari dan harus kita antisipasi juga ya ketika kita menggunakan perangkat IoT gitu. Kita harus juga perhatikan eh, ya masalah keamanannya itu. Karena baik IoT atau ya itu kan tetap menggunakan internet atau koneksi jaringan. Di koneksi jaringan ya eh, tidak menutup kemungkinan ya tadi eh, mereka mengeksploitasi aset-aset kita gitu kan dengan media IoT yang digunakan gitu. Nah, kembali lagi ke prinsip zero trust, jadi tidak pernah percaya dan selalu memverifikasi gitu ya. Ini pendekatan ya memang tidak pernah percaya dan selalu memverifikasi. Eh, apa namanya orang Indonesia itu agak sulit ya. Gitu kadang-kadang kita kadang-kadang mudah percaya juga gitu dan nggak mau ribet kan itu tuh. Nah, makanya zero trust ini sebuah pendekatan yang memang untuk ya kayak gitu lah kayak yang namanya security akan selalu dibuat tidak nyaman gitu ya. Karena untuk bikin aman itu akan dibuat tidak nyaman ya kalau yang tidak biasa gitu. Nah, kerangka kerja keamanan Zero Trust membantu mencegah akses tidak sah yang berisi tentang pelanggaran, mengurangi risiko pergerakan lateral penyangan melalui jaringan. Dan dalam pendekatan Zero Trust ini, setiap tempat di mana keputusan kode akses ditentukan harus dianggap sebagai perimeter. Nah, ini tiga pilar Zero Trust. Yang pertama ada Zero Trust untuk eh, tenaga kerja atau untuk karyawan ya. Jadi ini yang berhubungan dengan orang-orang yang mengakses sistem di perusahaan kita gitu ya.
dengan menggunakan perangkat yang dikelola pribadi atau perusahaan gitu. Atau yang tadi BOD itu ya. Kemudian memastikan hanya pengguna yang tepat dan perangkat aman yang dapat mengakses aplikasi terlepas dari lokasinya. Kemudian zero trust untuk beban kerja. Ini pilar ini berkaitan dengan aplikasi yang berjalan di cloud, ya, di pusat data dan di lingkungan virtual lainnya. Berintegrasi satu sama lain. Ini tentunya berfokus pada akses ketika API. API itu Application Programming Interface ya. Jadi sebuah aplikasi atau ya bentuknya aplikasi yang memang dia mengintegrasikan dengan aplikasi pihak ketiga gitu ya. Ya, contoh misalkan ketika misalkan kita punya sistem yang berhubungan dengan kayak peta map gitu ya. Nah, itu kan daripada buat peta sendiri, contoh ya, ini kita integrasikan dengan punyanya Google Map gitu. Jadi untuk mengintegrasikan itu kita butuh namanya API gitu ya. Nah, pokoknya API ini berfokus pada bagaimana mengintegrasikan sistem yang kita punya dengan sistem pihak ketiga gitu ya. Dan tentunya ini harus eh, hati-hati juga ya ketika apalagi pihak ketiga yang memang belum kredibel gitu dalam tingkat security-nya. Ya, layanan mikro dan kontainer mengakses data bersama aplikasi. Yang ketiga ya tadi ada tenaga kerja, kemudian beban kerja dan juga ada tempat kerjanya. Nah, pilar ini berfokus pada akses yang aman untuk semua perangkat termasuk Internet of Things ya. Jadi saya sudah jelaskan sekalipun Internet of Things ini alatnya kecil ya, tapi eh, dia mempunyai akses yang sama ketika di dalam jaringan kita gitu ya. Yang berhubungan dengan jaringan perusahaan juga seperti endpoint pengguna, server fisik, virtual, printer, kamera, dan lainnya. Sekarang kan printer juga sudah ada printer yang menggunakan wireless ya, kamera juga dan lain sebagainya. Nah, ini model kontrol aksesnya. Jadi untuk melakukan kontrol akses yang tepat memiliki sumber daya jaringan, sumber daya informasi dan informasinya. Kemudian seorang analis keamanan ya harus memahami model kontrol akses dasar yang berbeda untuk memiliki pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana penyerang dapat merusak kontrol akses itu sendiri. Ada dua ya tipe dalam model akses kontrol ini. Yang pertama adalah yang namanya DIC ya, Discretionary Access Control ya. Jadi di DIC ini tidak membatasi dan memungkinkan pengguna untuk mengontrol akses ke datanya sebagai pemilik data tersebut. Nah, ini contohnya adalah access list ya. Access list ACL, access list. Access control list ya. Eh, dan metode lain untuk menentukan pengguna atau kelompok pengguna mana yang memiliki akses ke informasi. Ya. Kemudian yang kedua, model access control itu adalah MIC ya atau Mandatory Access Control. Jadi ini menerapkan kontrol akses yang paling ketat digunakan dalam aplikasi yang seperti militer ya. Kemudian memberikan label tingkat keamanan ke informasi dan memungkinkan pengguna dengan akses berdasarkan izin tingkat keamanan mereka. Jadi ada DIC, ini kita akan coba buat nanti menggunakan ACL ya. Contoh penerapan di router atau di switch gitu ya. Ini kita bisa terapkan. Jadi ada dua ya, DIC dan Mandatory Access Control dan Discretionary Access Control. Nah, kemudian ini model kontrol akses tambahannya ya. Ada role based access control. Jadi ini yang berhubungan dengan peran dan tanggung jawab si user ya dalam organisasi tersebut ya. Di kayak memberikan hak aksesnya ya, aksesnya. Eh, kemudian ada lagi ABIC ya. Ini berdasarkan atribut objek yang akan diakses. Subjek mengakses sumber daya dan faktor lingkungan mengenai bagaimana objek tersebut diakses. Yang selanjutnya ada rule based access control. Ini berhubungan dengan sekumpulan aturan, menentukan sekumpulan aturan atau kondisi yang terkait dengan akses
data atau akses ke dalam sistemnya. Kemudian menentukan alamat IP yang diizinkan atau ditolak ya, atau protokol tertentu yang tidak bisa diakses gitu. Jadi kalau rule based access control based ini berdasarkan rule-nya atau aturan yang dibuatnya. Yang terakhir adalah team based access. Ini mungkin akses sumber daya jaringan berdasarkan waktu dan hari. Ya, jadi misalkan siapa yang bisa mengakses server pada hari Senin sampai Jumat, siapa yang tidak bisa mengakses di hari itu gitu. Itu team based access control. Eh, Bapak Ibu break dulu ya untuk adzan sebentar. Baik, Pak.
lanjut aja. Nah, ini terkait dengan control list. Jadi tadi sudah saya jelas sebutkan ya, penggunaan pengoperasian EEE ini ya. EEE itu adalah authentication, authorization, dan accounting. Ya. Di mana operasi EEE ini harus bisa memastikan bahwa jaringan itu, jaringan yang kita gunakan itu dirancang untuk mengontrol siapa yang diizinkan berhubung dengannya, kemudian apa yang diizinkannya, dan eh, apa yang diizinkan untuk mereka lakukan ketika terhubung, ya. Kemudian persyaratan desain diidentifikasi dalam kebijakan keamanan jaringan. Kemudian kebijakan ini menetapkan bagaimana administrator jaringan, pengguna corporate, dan pengguna jarak jauh, mitra bisnis dan lain mengakses sumber daya jaringan internal kita. Gitu ya. Ini pada intinya ini sebagai menerapkan bagaimana dan siapa gitu ya yang boleh dan yang tidak boleh masuk ke jaringan kita. Dan kebijakan keamanan jaringan ini juga dapat mengamanatkan penerapan sistem akuntansi yang melacak siapa yang masuk dan kapan serta apa yang mereka lakukan saat masuk. Jadi akuntansi disebut aktivitas aktivitas yang dilakukan user ketika masuk ke dalam jaringan kita. Dan protokol ini, protokol AI ini adalah authentication, authorization, dan account handling menjadikan kerangka kerja yang diperlukan untuk mengaktifkan keamanan akses yang dapat kita skalakan. Nah, jadi yang AI ini adalah authentication, authorization, dan counting. Di mana authentication ini artinya kita bisa membuat autentikasi ya menggunakan kombinasi nama pengguna dan kata sandi gitu ya, nama pengguna username ya. Dan kita juga bisa membuat MFA ya. MFA itu eh, multi eh, multi factor authentication ya. Jadi autentikasi dua cara gitu ya. Ya contohnya menggunakan token gitu kan. Kadang-kala aplikasi-aplikasi sekarang gitu kan contohnya kayak sosial media Facebook gitu ya. Kalau kita mengaktifkan MFA itu ya sudah menggunakan username dan data sandi, mereka butuh autentikasi yang kedua. Biasanya verifikasi dari email gitu ya atau dari via WA yang berupa token dan juga bisa berupa dari SMS. Itu autentikasi. Kemudian autentikasi AI ini menyediakan cara terpusat untuk mengontrol akses ke jaringan. Yang selanjutnya authorization ya. Jadi setelah penggunanya autentikasi ya, autentikasi menggunakan contohnya tadi username dan password, kemudian kita masuk ke otorasi menentukan sumber daya mana yang dapat diakses ya dan dioperasikan dan mana yang tidak boleh gitu ya. Ya contohnya misalkan eh, pembagian hak akses ya, hak akses kalau dalam sistem mana bagian adminnya, mana bagian accountingnya, bagian bagian keuangannya, mana bagian staf biasanya gitu kan. Dalam sistem itu kan biasa mereka tidak punya full akses ya, dibagi-bagi gitu. Nah, ketika login ya pastikan autentikasi atau authorization-nya sesuai dengan yang telah ditetapkan hak akses itu. Dan dari accounting ini bukan bukan berarti akuntansi keuangan ya, tetapi ini berhubungan dengan catatan atau rekaman ya, dalam aktivitas yang dilakukan oleh user ketika masuk ke dalam jaringan atau sistem kita. Ini aplikasi melacak bagaimana sumber daya jaringan yang menggunakan. Contohnya adalah pengguna mengakses server host XYZ menggunakan akses selama 15 menit. Nah, ini kita batasi misalkan berdasarkan waktu gitu kan. Ketika dia sudah bisa masuk authentication dengan username dan password, kemudian dia masuk otorisasinya sudah sesuai gitu ya hak aksesnya, misalkan hak akses bagian bagian keuangan misalkan. Yang selanjutnya ya penting misalnya kita batasi hanya dapat diakses 15 menit ya atau contoh secara teknisnya itu penggunaan SSH ya. SSH itu salah satu protokol untuk meremote bapak-bapak meremote contoh misalkan kalau kita mau meremote server kita
kita bisa menggunakan namanya nama aplikasinya Putih ya. Di mana dengan Putih itu di dalamnya kita bisa mengaksesnya dengan dua cara yang menggunakan SSA. SSA itu eh, ada SSA ada Telnet ya, dua-duanya untuk remote. Tapi SSA itu lebih secure, lebih aman gitu. Nah, biasanya kalau SSA itu dibatasi ya, ketika kita meremote bisa dibatasi hanya 15 menit. Ya. Kenapa? Itu salah satu pencegahan juga dari segi accounting. Jadi selama 15 menit kita biasanya langsung stuck tuh, langsung nggak bisa kita apa-apain tuh si petinya. Apa yang sudah dilakukan? Kita harus login lagi gitu. Harus login lagi selama 15 menit ke depan kita bisa gunakan lagi. Nah, itu contoh penerapan accounting. Ya ini konsep ini mirip dengan kartu kredit ya. Contohnya kan dalam kartu kredit mengidentifikasi siapa yang dapat menggunakannya, berapa banyak yang dapat dibelanjakan pengguna dan memperhitungkan item apa yang dibelanjakan. Dari segi authentication ya, contohnya adalah ya ini kan ada identitas ya, ada nomor kartu kreditnya, gitu kan. Kemudian kalau kartu kredit kan biasanya diautentikasi menggunakan apa tuh yang 3 digit terakhir itu ya nomor CF gitu kan kalau salah ya seperti itu. Kemudian kalau authentication authorization-nya apa berapa berapa banyak yang dihabiskan gitu. Kadang-kadang kan dibatasi juga ya kalau kartu kredit hanya berapa juta gitu itu authorization. Dan setiap orang itu kan limitnya berbeda-beda. Jadi ini kalau dianalogikan seperti kartu kredit. Dan dari segi akuntingnya apa yang kita gunakan gitu ya. Apa saja yang sudah kita belanjakan gitu ya. Seperti itu. Nah, ini jadi 3 aspek ini authentication, authorization, accounting ini salah satu konsep untuk menerapkan kontrol akses. Yang authentication ini artinya untuk mengautentikasi pengguna untuk akses administratif atau dapat digunakan untuk mengautentikasi pengguna untuk akses jaringan jarak jauh. Nah, kalau di Cisco itu eh, dia menyediakan 2 metode ya kalau di perangkat Cisco itu 2 metode autentikasi. Yang pertama local authentication ya. Jadi ini autentikasi mandiri. Jadi mengautentikasi pengguna terhadap nama pengguna dan sandi yang disimpan secara lokal ya. Jadi ini sifatnya autentikasi tapi hanya lokal saja atau jaringan kecil ya. Jadi ini tidak biasanya jaringan kayak local area network gitu ya. Biasanya hanya internal saja. Yang Nah, ini contohnya klien membuat koneksi dengan router ya, kemudian router A meminta pengguna untuk memasukkan nama pengguna dan kata sandi. Ya kayak router kemarin kita belum coba ya. Jadi kalau kita bisa buat router ketika mau akses router itu kita harus uh, login dulu gitu. Seperti itu ya. Login ke router tersebut gitu. Itu authentication lokal. Dan biasanya ya berupa username dan password gitu. Nah, kalau ini yang kedua autentikasinya berbasis server. Jadi autentikasi ini sama berisi dengan nama pengguna dan sandi, tapi ini apa namanya? Jadi ada server tertentu ya, itu yang 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 menyimpan data-data itunya, data-data pengguna dan sandinya. Ya, jadi tidak di lokal gitu. Kalau tadi kan kalau di gambar yang pertama itu kan hanya di router saja. Tapi kalau autentikasi yang server base gitu, jadi ada satu server khusus yang memang dia menyimpan nama pengguna dan sandinya. Jadi ketika kita mau menggunakan router ini, si routernya akan menghubungi dulu ke servernya. Ya, ini mengautentikasi nama pengguna dan kata sandinya. Nah, ini biasanya untuk jaringan menengah hingga besar dan memang kita perlu juga siapkan server khusus gitu ya untuk autentikasi.
Nah, kalau ini ada centralized AE ya. Jadi centralized AE ini terpusat, dapat diskalakan, dikelola daripada autentikasi AI lokal. Dan karena itu AI terpusat menjadi implementasi AI yang lebih disukai. Dan biasanya ya itu sistem sentral AI ini eh, digunakan biasanya di apa di beberapa konektivitas antar perangkat gitu ya. Contohnya kalau pernah mendengar namanya Radius ya, protokol Radius, protokol remote authentication dial in user service, atau pernah dengar mungkin TASAC ya, terminal akses kontrol akses kontrol sistem. Ini autentikasi dengan metode sentral gitu. Jadi terpusat dan sifatnya independen, dan eh, di dalamnya itu sistem AI ini ya ada autentifikasinya, ada authorization dan accountingnya. Kemudian memanfaatkan Active Directory atau LDAP ya untuk autentifikasi pengguna dan keanggotaan grup. Nah, tadi kan ada dua protokol yang banyak digunakan ini di lapangan itu, yaitu TASAC dan Radius. Tentunya mereka mempunyai penggunaan yang sama ya untuk kontrol akses. Tapi bedanya di sini adalah di sini yang pertama dari segi kegunaan, kalau tasak itu dia memisahkan fungsi authentication, authorization, dan accounting sesuai dengan arsitektur EE yang ada di tasak itu. Kalau radius ini digabung antara authentication dan authorization-nya, tapi untuk accounting-nya terpisah gitu, ya, dan lebih fleksibel dalam implementasi daripada tasak ini. Dari standarisasinya, memang kalau tasak di sebagian besar didukung oleh Cisco. Kalau yang radius ini hampir semua perangkat ya, tidak hanya Cisco, seperti Mikrotik, Juniper, dan lain sebagainya, dia sudah umum digunakan radius ini. Nah, kalau untuk portnya tasak 49 ya. Kalau yang radius itu ya tergantung, biasanya ada yang pakai 18, 12, dan 18, 13, atau ada juga yang 16, 45, dan 16 bentar menit, ya tergantung perangkatnya juga. Ya. Tapi biasanya tidak jauh dari port ini. Ya, port ini ya Bapak, kalau dalam jadi kan ada pot ya. Pot itu berarti setiap servis itu biasanya mereka menyediakan pot kayak HTTP, HTTP potnya 80, HTTPS 443 gitu. Telnet atau Telnet 22, SSH 23, FTP 21 gitu, itu pot. Nah, biasanya ini kenapa harus tahu tentang pot-pot, apalagi pot yang umum ya? Karena kadangkala si attacker yang menyerang jaringan kita, dia men-scanning pot yang kita gunakan gitu. Jadi kalau potnya terbuka, mereka masuk melewati pot itu gitu, ya. Makanya kita harus tahu juga gitu kan, pot-pot yang umum digunakan lah ya. Kalau ini kan pot, memang pot khusus. Kalau TCP ini nama protokolnya ya. Protokolnya yang sering digunakan yang dua. Sebetulnya protokol banyak, tapi biasanya dalam komunikasi jaringan itu dua, antara TCP dan UDP gitu ya. TCP dan UDP. Nah, ini kemudian dari segi protokol, tantangan dan respon dua arah seperti yang digunakan adalah challenge handshake authentication protocol. Ini sistem kerjanya, tapi kalau dalam radius ini searah ya. Kalau yang tasak ini dua arah, kalau radius memang respon searah dari server keamanan radius ke klien. Eh, Fungsinya ya sebetulnya fungsinya tujuannya sama ya. Cuman memang kalau dari segi confidentiality, tasak ini mengekripsi seluruh sisi paketnya ya. Tapi headernya itu tidak gitu, header tasaknya enggak. Kalau di Radius mengekripsi hanya data, hanya kata sandi dalam paket permintaan akses dari klien ke server, sisa paket tidak dienkripsi, meninggalkan nama pengguna, layanan resmi, dan akuntin tidak terlindungi. Jadi kalau tasak itu ibaratkan eh, semua isinya itu ya, semua isi kecuali headernya, dari itu kepalanya gitu, dan dilundi tasak. Kalau radius
memang yang dilindungi itu hanya isi saja. Jadi sisa paketnya tidak dienkripsi. Kemudian untuk kustomisasinya memberikan otoritas perintah router per pengguna atau per grup. Ya, kalau Radius tidak memiliki opsi untuk mengotorisasi perintah router per pengguna atau per grup. Accountingnya terbatas kalau tasak, kalau Radius ini ekstensif, jadi luas, banyak, tasak terbatas. Kemudian dari accounting lognya ini ya ini log ini yaitu catatan-catatan aktivitas itu ya, aktivitas dari aktivitas jaringannya gitu ya. Kemudian aktivitas perilaku usernya gitu ya. Jadi menggunakan metode accounting ini. Centralized AI ini memungkinkan penggunaan metode accounting tadi, log-log tadi, catatan-catatan tadi. Catatan-catatan ini dari semua perangkat yang dikirim ke repositori terpusat yang menyederhanakan audit tindakan pengguna. Accounting mengumpulkan dan melaporkan data pengguna dalam log ini berguna untuk audit keamanan. Nah, kalau kita ngomong-ngomong audit keamanan, ya biasanya kan untuk menganalisis keamanan itu diambil dari log-log itu tersebut. Dan biasanya log ini bisa divisualisasikan juga dengan menggunakan tool-tool tertentu. Di dalam log itu apa isinya? Ya, ini termasuk salah satunya waktu koneksi ya, mulainya kapan, berhentinya kapan, kemudian perintah-perintahnya, jumlah paket yang ketika jumlah paket yang ada ketika mengirim data itu kelihatan jumlah baitnya gitu. Nah, kemudian ya accounting ini memberikan teman lebih dari sekedar authentication. Server AI menyimpan log mendetail tentang apa yang dilakukan pengguna yang diautentikasikan pada perangkat. Ya, ini termasuk semua eksekusi dan perintah konfigurasi yang dikeluarkan oleh pengguna. Jika pengguna telah diautentikasi, proses akunting menghasilkan pesan awal untuk memulai proses akunting. Ketika pengguna selesai, pesan berhenti dicatat dan proses akunting berakhir. Nah, ini informasi yang disajikan dalam accounting ya, network accounting yang berhubungan dengan informasi semua sesi point-to-point protokol, termasuk jumlah paket dan bitnya. Connection accounting ini berhubungan dengan koneksi keluar yang dibuat dari klien AI-nya. Kalau exec accounting ini menangkap informasi tentang terminal eksekusinya pengguna di server akses jaringan, termasuk di dalamnya nama pengguna, tanggal, waktu, dan juga alamat. Yang selanjutnya sistem accounting ini menangkap tentang informasi semua peristiwa ya, semua histori tingkat sistemnya. Pemain accounting ini menangkap informasi tentang perintah sel, eksekusi untuk tingkat privilege ya, yang ditentukan dan juga tanggal dan waktu. Dan kemudian resort accounting ini menangkap dukungan rekaman start dan stop koneksi yang telah melewati autentikasi pengguna. Oke, jadi ini kesimpulannya tiga. Yang pertama adalah yang eh, aspek atau komponen utama dalam keamanan itu kerahasiaan, integritas, dan kesediaan ya. Ya, di mana eh, dalam saya ini kita bisa menerapkan namanya Zero Trust dalam untuk pendekatan komprehensif mengamankan semua akses di seluruh jaringan aplikasi dan lingkungan. Zero Trust ini eh, pada prinsipnya adalah yang pernah percaya selalu verifikasi, selalu validasi dan verifikasi terlebih dahulu. Kemudian metode kontrol akses termasuk ini adalah ada DIC, ada MIC, ada RBIC, IBIC, RBIC, dan PIC. Ya. Kemudian yang harus diperhatikan adalah jaringan harus dirancang untuk mengontrol siapa yang diizinkan untuk nyambung ke jaringan itu dan apa yang boleh mereka lakukan saat terhubung yang ditentukan dalam kebijakan keamanan jaringan. Nah, tentunya tadi sudah kita pelajari juga sistem autentikasi, autentisasi, dan auto penting AEE yang menyediakan kerangka kerja yang diperlukan untuk mengaktifkan keamanan yang diskalakan. Di Cisco ada dua metode umum. Yang pertama autentikasi lokal dan autentikasi berbasis server. Kemudian autentikasi terpusat lebih dapat diskalakan dan dikelola daripada yang lokal
dan implementasi AI yang lebih baik. Maka komunikasi server terpusat menggunakan dua protokol, Radius dan juga Transact. Nanti saya share ya, ini belum saya share di ending. Oke, kita coba buka untuk packet tracernya. Kita akan coba buat access list ya. Dan kita coba untuk membuat password jika mengakses router. Itu salah satu implementasi untuk autentikasi ya. Saya share screen dulu. Kelihatan ya bahwa tracernya kita bikin topologi sederhana saja. Contoh kita buat 3 PC ya. 3 PC, PC 0, PC 1, PC 2, kemudian kita simpan switch dulu ya, switch. Dan kita coba switch dan kita simpan satu router. Coba pakai router yang 18 satu dan kita gunakan satu server. Yang kemudian kita koneksikan kabelnya. Kemudian kita masukkan ke switch. Oh, isi satu. Kita server ya. Masuk ke internet. Ini topologi sederhananya. Jadi kita menggunakan satu server, satu router tipe 1841, satu switch dan 3 klien. Oke, kita sekarang bikin IP address dulu ya. IP address untuk servernya kita isi dulu. Kita isi contoh 192.168.10.1 untuk server ya. Oke, kemudian routernya saya kasih keterangan dulu. Yang di sini ya. Yang routernya 8 itu dua. Oke, oke. Sekarang sambil mengingat lagi routingnya ya. Kemudian yang mengarah ke bawah.
Yang keduanya ini saya kasih IP yang berbeda ya. Nah, sambil ingat-ingat lagi ya, dynamic routing kita coba pakai rig. Hmm, Itu ya. Oke, kita isi dulu IP-nya di router satu situ ya. Isi ya. Ini sudah hafal ya sekarang Bapak. Ya, cepat saja. Oke, saya kasih IP di router. Kemudian sekarang kita si IP di komputer masing-masing. Plastik 3, itu 2345 waktu isi 0 sampai isi 2. PP-nya ya, tetap dibuat 3, plastik 3. Nah, PC-nya diatur IP-nya, Pak. ya, ya, tuh tinggal atur-atur aja itu. Saya kasih tekan. Ini nggak muncul ya tadi di share screen-nya. Enggak, Ini, Pak. ini aja saya, Enggak, Pak. ya, saya kasih IP doang sih di isi ini. Ini yang dua. Dua, satu, tiga, empat, yang ini 11,
Ini udah dipercaya kita di 10.2. Nah, topologinya seperti ini. Dan kita coba buat namanya access list ya. Ayo, access list itu salah satu ya kayak firewall-nya lah ya. Kita simpen firewall-nya contoh di Twitter juga gitu ya. Eh, ya saya kasih CLI. Saya screen dulu. Udah kelihatan ya CLI-nya, Pak. Udah, Ini kita coba dulu ya. Kita coba ping dulu dari komputer PC 1 ya. Kita coba ping dulu eh, ke router aja dulu ya 11.1. Kita coba cek dulu dari PC 1 ya yang 11.3. Coba ping ke router dulu ya 192.11.1. Oke, kita kebalik. Hmm, dan lewat ini ya. Gateway-nya. Saya hapus dulu ini kabelnya takutnya kebalik. Ini harusnya either, oh ya kebalik. Balik ya. Sebentar. Yang EPA 00 harusnya yang mengarah ke, saya hapus dulu. Yang ini, hapus dulu bentar kabelnya. Yang ini harusnya EPA 01, nah, masuk ke switch. Satu lagi, kabelnya ini pakai kabel ini ya, crossover ya. Crossover, super server gitu. Ada net betul. Nah, harusnya seperti ini. Kita coba lagi ping, ping sudah upload. Nah, reply ya. Ini udah bisa. Coba kita ping ke router, ke server 10.1 kan server. Ini harus di routing dulu ya. Kita pakai dynamic routing aja deh. Oke, kita buat sekarang ACL saja, langsung saja ya ACL atau Access Control List. Kita masuk ke router dulu.
Udah kelihatan belum? Mohon maaf. Yang ya, yang router satu ini ya. Ini saya exit dulu dari awal dulu ya. Udah, Pak. Udah ya. Oke, kita buat access list ya. Tadi kan yang isi dua itu yang 11.3 bisa akses, bisa ping lah ya, bisa ping. Coba bikin access list supaya dia kita tolak gitu dengan access list tadi. Yang pertama kita masuk dulu ke config, kita enable dulu di sini, enable masuk config ya. Nah, enter. Nah, sudah ini baru kita ketikkan perintah access list. Access dash list ya, seperti itu ya. Nah, kemudian kita masukkan eh, list satu misalkan, list satu namanya akses list satu. Kemudian kita tentukan mau di kalau pada kan ada deny dan allow, permit aja deny atau permit ya. Deny itu berarti ditolak. Setelah kita deny, kemudian ketik host, kemudian kita masukkan IP yang kita tolak. Contoh 11 ya. Ya. Nah, sebelum saya enter, saya pastikan dulu ya. Yang ini kita ngeping ke router yang 11.1 ya. Dari yang PC yang IP-nya 11.3 ya. Ini kan udah reply ya. Nah, kalau kita bikin access list gitu. Cuman deny ini adalah bahwa ini ditolak nantinya ya. Kemudian kita enter. Nah, kemudian kita coba ping. Masih start access list. Kemudian kita satu lagi kita bikin dulu access list yang satu lagi. Access list satu permit. Permit itu berarti sisanya gitu ya. Any. Jadi selain yang 11.3, yang 11.2 dan 4 itu berarti permit atau diizinkan gitu. Oke, kemudian kita batasi dulu IP groupnya ya. Kita masuk tadi nyambungnya kan ke interface FA0/1 ya. Kita masuk dulu ke sana dan kita beri akses dengan menggunakan IP akses group satu tadi yang satu itu yang akses satu ya in seperti ini ya, access group satu in, kemudian kita keluar sip. Nah, kita coba ping lagi. Oh, nah sekarang terangannya destination has unreachable, tolak ya karena tadi kita bikin aksesnya di deny. Nah kalau kita ping dari komputer yang IP-nya 11.2, kita coba ping ya, ini ya, kita ping sekarang ke router 11.1. Ini bisa reply. Kalau yang tadi 11 titik yang IP-nya 11.3 itu tidak bisa, destination host unreachable. Artinya dia tidak bisa berkomunikasi dengan routernya. Nah, itu untuk pembuatan akses list ya. Nanti saya kirim untuk apa namanya? Untuk CLI-nya untuk perintah-perintahnya ya. Nah, pada dasarnya itu akses list ya. Jadi akses itu juga salah satu cara untuk membuat eh, notification siapa aja yang memang bisa masuk ke dalam akses ke router atau yang bisa dan juga yang tidak bisa gitu. Ya. Cuman memang di sini kita harus atur dulu ya tadi IP mana aja yang bisa gitu. IP mana yang bisa, IP mana yang ditolak. Kemudian kita coba.
membuat username. Kalau tadi kan ketika akses kita itu tidak bisa apa namanya? Kita tidak pakai username dan password ya. Kita coba buat si routernya itu jadi ketika mau diakses dia ada username dan passwordnya. Kelihatan Pak. Aku, masih di Cisco saya. Masih di Cisco. Cisco-nya. Nah, oke, sudah bisa akses. Jadi kalau mau dibuatkan password di routernya ya, ini udah masuk ke config ya, inilah. Atau dari awal saya exit dulu. Itu biasa enable masuk ke di terminal ya. Ini kemudian kita langsung aja enable password. Contohnya passwordnya adalah satu ya, atau enter. Kemudian kita ketikkan supaya tersimpan di memori do write. Oke, oke ya. Kita exit dulu nih. Kita exit. Nah, kita coba masuk ke config sekarang. Kita exit lagi sekali. Nah, nah, coba sekarang enable. Kita masukkan enable. Nah, minta password sekarang. Ya, minta password. Passwordnya tadi Nusa. Nah, ini udah masuk. Yang tanda pagar ini berarti udah masuk. Ya, seperti itu. Nanti saya akan kirim Bapak tutorialnya sekalian di admin yang aksesis dan juga penggunaan password. Sampai sini Bapak-Bapak ada pertanyaan? Mohon maaf, Terus Pak. ini gelap. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, mohon kita foto bersama dulu, open cam dulu. Hmm, Oke, satu, dua, oke, sekali lagi. Oke, baik, Bapak-Bapak semua, terima kasih atas kehadirannya ya. Selamat menunggu menunggu waktu berbuka dan kita ada satu lagi pertemuan terakhir di minggu depan ya. Dan mungkin sekaligus saya menyampaikan tugas akhir ya, tugas akhirnya di minggu depan ya. Itu saja mungkin Bapak, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.